Mas, wifi-nya sini apa mas? Wifi antum apa? B315. Oh, udah langsung connect mas. Adik, jangan di situ, nanti nutupin kamera. Sini aja. Ini, situ, situ boleh lah. Ya, dah. Mas, nanti 5 menit sebelum Isya kita sudah ya. Sekarang masih ada berarti 39 menit ke Isya. Oh, mas. Cek, cek. Di sini atau deketin lagi mas? Udah cukup. Cek, cek. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai di bab ke-66 yaitu babun la yu'dhi jarahu, sebuah bab agar seseorang tidak menyakiti tetangganya. Ke situ ya. Ini di pangku ayah aja. Baik, kita akan membaca hadis nomor 120. Ya, hadis ini cukup panjang dan memberikan kita pelajaran banyak hal, dan salah satunya nanti adalah tidak boleh seseorang menyakiti tetangganya. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah diingatkan Nabi SAW tentang seorang perempuan yang melaksanakan sholat malam, berpuasa di siang hari,
melakukan amal ketaatan ini dan itu, mereka juga bersedekah, tapi ternyata wanita tersebut sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, pada wanita tersebut. Ia min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Jadi menyakiti tetangga bisa menyebabkan puasa, amal soleh, sedekah, sholat malam gugur, ya. Karena dia menjadi orang yang muflis, ya, yang menzalimi orang lain, sehingga pahalanya harus diberikan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya tentang seorang wanita yang sholatnya cuma sholat wajib saja, tidak ada sholat-sholat sunnahnya. Sedekahnya juga sedekah-sedekah yang biasa-biasa saja, tidak besar. Namun dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya min ahlil jannati, dia termasuk penduduk surga. Kenapa? Karena pahalanya meskipun sedikit tapi utuh, tidak diberikan kepada siapapun yang telah dia sakiti. Baik, kita masuk ke hadis nomor 120 dari Umarah bin Ghurab, bahwasannya ammatan lahu, bibinya dari jalur ayah, menyampaikan hadis kepada Umarah ini. Dan bibinya ini ternyata bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummil mukminin. Faqalat, bibinya ini mengatakan, inna zauja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha. Sesungguhnya suami salah seorang di antara kami, wahai Ibunda Aisyah, ingin berhubungan dengan kami, namun kami menolak hal tersebut. Imma antakuna ghadba aw lam takun nasyitatan. Mungkin wanita tersebut tidak mau melayani suaminya karena dia sedang marah atau sedang tidak semangat, sedang malas. Fahal alaina fi dzalika min harajin, apakah kami berdosa karena hal tersebut? Qalat, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, na'am, iya berdosa. Inna min haqqihi alaiki an lawa aradaka. Ya. Di antara hak suami kepadamu adalah engkau memenuhi apa yang diinginkan dia atasmu. Wa anta ala qatabin lam tamna'ihi. Bahkan meskipun engkau sedang berada di atas kotab. Kotab itu seingat saya adalah pelana onta. Sudah siap-siap mau bersafar. Kok diminta sama suaminya, maka tidak boleh menolak. Ini besarnya syariat Islam berkaitan dengan hal ini. Qalat qultu laha, kukatakan kepada Ibunda Aisyah, ihdana tahidu, salah seorang di antara kami haid, walaysa laha wali zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahidun. Dan suami istri tersebut tidak punya kecuali satu ranjang dan satu selimut saja. Fakaifa tasna'u, ya ini kesederhanaan dan kefakiran para sahabat pada zaman dahulu, ya. Di mana sebuah rumah tidak punya selimut kecuali satu, tidak punya amben kasur kecuali satu, ya Allah, ya. Kesederhanaan hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan kalau kami sedang haid?
Qalat, kata Ibunda Aisyah, litashudda 'alaiha izaraha. Ya, hendaknya seorang wanita apabila diinginkan oleh suaminya dan dia hanya punya seperti itu, maka pakaian bawah hendaknya dia kencangkan. Tsumma tanamu ma'aha, kemudian dia tidur bersama suaminya tersebut. Walahu ma fawqa dzalika, dan bagi suami boleh melakukan apapun selain di tempat keluarnya darah haid. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga ingin mengabarkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut bersamaku ketika aku haid. Innahu kanat lailati minhu, ya, suatu malam adalah malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahku, giliranku. Fatahantu syai'an min syairin, maka aku masak dari gandum. Faja'altu lahu kurson, kemudian aku buat satu adonan gandum ataupun roti, ya. Pada qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk. Faraddal bab, kemudian beliau mendorong pintu. Wa dakhala ilal masjid, kemudian beliau masuk masjid. Wa kana idza arada an yanama aghlaqal baba wa auqa'al qirbata wa akfa'al qadaha wa atfa'al misbaha. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, maka yang beliau lakukan satu, mengunci pintu. Masya Allah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa auqa'al qirbata, menali wadah air. Ya, kalau zaman kita sekarang mungkin ditutup wadah airnya. Ya. Dan ada sebagian orang yang kadang tidak menganggap hal ini penting, ya. Air-air, gelas-gelas nggak ditutup, besok paginya dipakai untuk minum, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mau tidur, ini yang beliau lakukan, menali wadah air. Wa akfa al-qadaha, dan menutupi sewadah yang sifatnya bukan ditali tapi ditutup, ya. Ya, seperti gelas-gelas ataupun yang semisalnya ditutup. Jadi ada wadah yang ditali, ada wadah yang ditutup. Dan beliau akan mematikan lampu. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hendak tidur. Mengunci pintu, menali wadah air, menutup gelas-gelas dan wadah-wadah, bahkan meskipun itu bukan air minum, ya. Wadah-wadah air yang besar misalkan. Begitu juga mematikan lampu. Fantadhartuhu an yansarifa, aku menunggunya untuk pulang. Fa'at'amahul qursa falam yansarif hatta ghalabaniyan nauma. Ya. Dan saya beri makan beliau dengan roti tadi. Beliau tidak bergegas sampai saya pun terkalahkan dengan tidur. Wa auja'ahul bardu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa auja, mungkin merasa sakit dengan dinginnya gitu, ya. Wajah itu kan sakit. Fa'atani fa'aqamani, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan membangunkanku.
Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adfi'ini, adfi'ini, tolong hangatkan aku, tolong hangatkan aku. Faqultu lahu inni haidun, maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku sedang haid. Ya. Faqala wa in, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun haid tidak apa-apa. Ikshifi an fakhidaiki, ya. Bukalah dua pahamu, fakashaftu lahu an fakhidayya, maka aku pun menyingkap dua pahaku tersebut. Fa wada'a haddahu wa ra'sahu ala fakhidayya hatta dufi'a. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan pipi beliau di atas pangkuan Nabi, di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di atas kedua paha Ibunda Aisyah sehingga merasa hangat. Ya, fa aqbalat syatan lijarina dajinah. Kemudian datanglah satu ekor kambing milik tetangga kami, dajinah. Baik, apa ini artinya? Kambing jinak milik tetangga kami, ya. Masuklah kambing jinak milik tetangga kami. Apa yang dilakukan oleh kambing tersebut? Wa fadakhaltu thumma amitu ilal qarsi. Wallahu alam, mungkin kambingnya itu masuk kemudian mau makan roti tadi. Fa akhadtuhu thumma adbartu bihi. Aku mengambil roti tersebut kemudian adbartu bihi. Ya, huna muskilah fi nuskhah. Tayyib, nanzur ila nuskhah al-asliyah. Fa aqbalat syatun li jarina dajinatun fadakhalat thumma amidat ila al-qarsi fa akhadathu. Tayyib, hadhihi afdal. Ya, kambing tersebut masuk dan menuju kepada roti dan makan roti tersebut. Thumma adbarat bihi, kemudian mengambil roti itu dibawa pergi. Qalat wa qalaqtu anhu, akhirnya saya pun ya bingung gitu ya. Gimana ini? Wastaiqadun Nabi sallallahu alaihi wasallam fabadartuha ilal babi. Akhirnya saya pun atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fabadartuha ilal bab. Ya. Fabadartuha ilal bab. Hadi muskilah idzan. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun, kemudian saya berusaha untuk segera menuju pintu atau balapan gitu ya. Saya balapan dengan kambing tersebut ke pintu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhi ma adrakti min qarsika wa la tu'dhi jaraki fi syatihi. Ya. Ambillah bagianmu dari roti yang tersisa dan jangan sakiti tetanggamu gara-gara kambing tersebut. Ya. Jadi kambingnya yang salah, masuk ke rumah, bikin masalah, nyuri roti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tu'dhi jaraki fi syatihi. Jangan sakiti tetanggamu gara-gara urusan kambing ini. Ya. Baik. Jadi ini sebabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di bab la tu'dhi jarrahu. Jangan menyakiti tetangga. Jadi sebuah tindakan yang sifatnya menyakiti, sebuah tindakan yang sifatnya merendahkan orang lain, menganggap orang lain remeh atau rendah, maka ini adalah sifat-sifat yang dilarang di dalam agama Islam karena bertolak belakang dengan 5 maqasidus syariah
yaitu penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap nasl, penjagaan nasl itu artinya adalah keturunan, ya, penjagaan terhadap agama, akal, keturunan, penjagaan terhadap harta, dan penjagaan terhadap kehormatan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sedang mau menjaga kehormatan orang lain, meskipun kita diperlakukan tidak baik, maka hendaknya kita tetap menjaga jangan sampai merendahkan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, ya. Dan ini sesuai dengan konsep kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kata Ibunda Aisyah juga kalau tidak salah, man taqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahadan fi syai'in fi nafsihi atau kama qala radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lihat aja karena saya sudah pernah mencatat. Ini adalah sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Bukhari, man taqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li nafsihi fi syai'in qattu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas seorang pun pada suatu apapun selama itu hanya beliau yang dirugikan. Jadi salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak mau membalas orang lain kalau hanya beliau yang direndahkan, hanya beliau yang dicela, hanya beliau yang diolok-olok, hanya hak beliau yang diambil, beliau tidak mau membalas, ya. Ini adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pantas sekali kalau beliau di sini mengatakan khudhi ma adrakti min korsiki wala tu'dhi jaraki fi syatihi, ya. Ambil aja roti yang masih disisakan itu, ya, dan jangan sakiti tetanggamu dalam kambing tersebut, karena konsepnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, selama kita yang dirugikan udah ikhlaskan aja itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak mudah untuk memasuki konsep ini atau untuk memiliki perasaan ini. Kita kok direndahkan orang lain memaafkan, diolok-olok orang lain kok ya memaafkan, dihina-hina diambil haknya kok ya memaafkan. Itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Sesuatu yang akan sulit. Tapi kalau ini bisa dilakukan, itu akan membuat tuma'ninah fil qalbi, ketenangan di dalam hati. Ya, jiwanya itu akan menjadi jiwa yang tenang. Hatinya itu akan menjadi hati yang salim, menjadi qalban salim, ya, qalbun salim. Menjadi hati yang selamat, gitu ya. Dan itu lebih nikmat daripada hanya sekedar melampiaskan amarah kepada tetangga, karena juga nggak dapat apa-apa. Dan bisa jadi tetangganya juga marah-marah. Dan kemudian nanti hubungannya juga malah tidak baik. Nanti malah nggak jadi tenang kita. Ya. Jadi ini konsep kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Jangan sakiti tetanggamu. Baik, kemudian kemarin juga disampaikan hadis la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya. Seorang tidak akan masuk surga selama tetangganya tidak aman dari kezaliman-kezalimannya. Maka kita benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang tidak zalim kepada tetangga-tetangga kita. Baik, kita sekarang masuk ke bab nomor 67. Babula tahkiranna jaratun lijari. Susah nih bacanya. La tahkiranna jaratun lijaratiha walau fursanu syatin, gitu mungkin ya. Walau firsini syatin, walau firsinu syatin. Baik. Apa itu? Zilfus syat, yaitu kaki kambing bagian bawah. Jadi kaki kambing itu punya dua kuku, ya. Jadi kalau ada kaki kambing beserta dua kukunya disebut dengan firsinu syatin, ya.
Jadi jangan pernah menganggap remeh pemberian kita kepada tetangga meskipun hanya sekedar masakan dari kaki kambing ya. Kalau zaman sekarang ya ini sudah luar biasa. Namun kalau kita memberi tetangga masakan kaki kambing, ya wallahu alam sepertinya semuanya suka ya kalau di Indonesia, tidak mempermasalahkan itu dan tidak menganggap itu sesuatu yang remeh gitu. Tapi mungkin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang biasa karena mereka biasa makan daging. Kemudian kok dikasih kikil-kikil yang ada di kaki kambing gitu ya. Ya kalau kita di Indonesia kadang susah makan daging-daging kambing, jarang makan daging kambing. Kalau dikasih daging kambing seperti ini ya sudah senang biasanya harusnya. Ya. Baik, tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kultur, dengan peradaban, dengan budaya orang Arab pada zaman dulu, jangan sampai menganggap remeh hal tersebut meskipun orang-orang biasanya makan daging. Ya, jangan dianggap remeh. Baik. Di sini dibawakan sebuah hadis dari Amr bin Mu'ad al-Ashhali dari kakeknya, dari kakek perempuannya. Bahwa kakek perempuannya ini mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya nisa al-mu'minat, wahai ibu-ibu yang beriman, la tahkiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Jangan pernah meremehkan salah seorang di antara kalian pemberiannya kepada tetangganya. Walau qura'u syatin muharrakun. Meskipun hanya sekedar kaki kambing yang sudah kebakar. Jadi kaki kambing biasanya kan dibakar dulu, kemudian ada yang dimasak, ada yang semisalnya. Baik, jadi kalau qura itu madu narukbah minas saki. Ya. Qura itu adalah bagian kaki kambing yang di bawah lutut. Ya, kaki kambing bagian bawah itu yang biasanya kalau kurban dipotong kemudian disampingkan gitu. Biasanya juga nggak dibagi, bahkan biasanya siapa yang mau silahkan ambil. Ya itu kalau di kita. Siapa yang mau silahkan ambil. Ya itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang remeh gitu ya. Tapi kalau sudah dimasak ya semua kita mau sepertinya ya. Baik. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah meremehkan. Jadi kalau kita kontekstualisasikan di Indonesia, kita masak sayur bayam misalkan, jangan anggap remeh pemberian itu kepada tetangga kita. Kita masak sayur apa misalkan tumis kangkung, ya. Kemudian kita kasih satu piring kecil kepada tetangga. Jangan pernah disepelekan, itu sesuatu yang berharga bagi para tetangga. Meskipun barangnya yang kadang remeh, tapi perhatiannya itu yang berharga. Ya. Perhatiannya itu yang membuat berharga. Yang membuat nanti antara tetangga satu dan tetangga yang satunya saling menguatkan, saling baikan, ya. Dan tidak ada masalah-masalah dalam bertetangga dan masyarakatnya semakin kuat. Dan kalau masyarakat semakin kuat, nanti juga semakin bagus karena kualitas masyarakat akan mempengaruhi kualitas pendidikan juga, akan mempengaruhi banyak kualitas yang lainnya gitu ya. Dan ini yang sedang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang saling bekerja sama, masyarakat yang saling melindungi, saling menguatkan. Karena otomatis kalau tetangganya sering diberi seperti ini, ya kita masak sesuatu diberi, pasti ya perasaan menjaga itu akan ada, mudah membantu itu juga akan ada. Baik. Ini hadis nomor 122. Jangan pernah meremehkan pemberian kepada tetangga.
Kemudian yang sabar kalau kita memberikan sesuatu yang remeh, kemudian tetangganya merasa tidak suka misalkan. Ya suatu hal yang biasa ujian kita sebagai masyarakat, tinggal nanti dicari-cari kira-kira yang disukai apa, meskipun itu remeh ya. Mungkin dia tidak suka kalau diberi masakan-masakan seperti itu. Karena ada orang yang tidak suka diberi masakan-masakan seperti itu. Ya, karena bingung saya nanti balas apa. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang kalau diberi ya sudah diterima aja. Balasnya nanti apa ya terserah ya. Itu kadang nggak dipikirkan, dibuat santai saja. Tapi ada yang kadang malah susah kalau diberi. Tapi tidak apa-apa, itu tetap akan ada efek kebaikannya. Baik, kemudian kita masuk hadis nomor 123 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat, wahai ibu-ibu yang beragama Islam. Ya nisa al-muslimat, wahai ibu-ibu yang beragama Islam." Ya, dipanggil 2 kali dan diturunkan derajat kualitas keimanannya. Kalau tadi ya nisa al-mu'minat, kalau sekarang ya nisa al-muslimat. Jadi siapapun yang beragama Islam mengakui Allah sebagai Rabbnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya masuk dalam ajakan ini. Kalau yang tadi hanya untuk yang beriman. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsinu syatin. Jangan pernah meremehkan ya seorang tetangga, jangan pernah meremehkan pemberiannya kepada tetangga yang lain meskipun hanya sekedar kaki kambing saja ya. Baik, intinya kita diajari di dalam agama Islam ini tidak meremehkan pemberian-pemberian kepada tetangga karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita coba masuk ke bab baru yaitu babu syakayatul jar. Apa itu maksudnya? Pengaduan tetangga. Ya, kita baca pakai teks Arabik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaron yu'dhini, aku punya tetangga yang menyakitiku wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Ya, ayo kita berdiri, keluarkan barang-barangmu ke jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, Abu Hurairah pun pulang dan mengeluarkan barang-barangnya ke jalan. Fajtama'an nasu alaihi, kemudian orang-orang berkumpul mengerumuni kejadian tersebut. Faqalu ma sya'nuka, orang-orang bertanya, wahai Abu Hurairah, kamu sedang ngapain kayak gitu? Ya. Qala li jarun yu'dhini, maka Abu Hurairah mengatakan, aku punya tetangga yang menyakitiku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku sebutkan kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau juga mengatakan, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, lakukan hal tersebut lagi, pulanglah dan keluarkan barang-barangmu ke jalan. Faja'alu yaqulun, kemudian orang-orang pun berkerumun lagi dan orang-orang mengatakan, Allahumma il'anhu, Allahumma ikhzihi. Fabalaghahu, orang-orang mengatakan, ya Allah laknatlah tetangga dia, ya Allah hinakan tetangganya Abu Hurairah tersebut. Fabalaghahu fa'atahu, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fabalaghahu fa'atahu, maka kabar itu atau doa-doa ini sampai kepada tetangganya.
Dan tetangganya pun datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mengatakan, irji ila manzilika fawallahi la udzika. Ya. Masuklah ke rumahmu, bawa masuk barang-barangmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, dinilai seperti itu oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu alam, ini mungkin salah satu teknik bagaimana cara mengatasi tetangga-tetangga yang zalim. Ya. Jadi kita bisa melakukan seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mengumpulkan orang, kemudian mengatakan bahwasanya tetanggaku ini zalim, ya. Biar nanti fungsi sosial yang berperan, ya. Bisa jadi orang-orang akan menasihati tetangga tersebut, atau orang-orang yang emosi akan mengatakan seperti ini, Allahumma al'anhu, Allahumma hsihi, sehingga tetangga itu takut, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini menjadi pertimbangan kita untuk mengatasi tetangga-tetangga yang zalim, meskipun kemarin kita sudah diajari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jari su'i fi daril maqami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang buruk di tempat domisili kami tinggal. Ya. Itulah doa yang hendaknya kita panjatkan. Namun kalau qadarullah wa masya'a fa'al, kita memiliki tetangga yang tidak baik, kita bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, atau melakukan tindakan-tindakan yang lainnya yang fungsinya adalah kita bisa mengatakan kepada masyarakat, tetanggaku zalim, kemudian fungsi masyarakat bergerak, entah masyarakat nanti akan mendatangi tetangga yang zalim tersebut, atau mendoakan doa-doa yang buruk untuk tetangga tersebut, kemudian tetangga yang zalim tersebut bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi secara hukum ini diperbolehkan, ya, secara hukum ini diperbolehkan sebuah usaha untuk mengadu kepada masyarakat, gitu ya. Meskipun kita tidak berharap masyarakat sampai mengatakan Allahumma al'anhu, Allahumma khzihi, gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang sifatnya otomatisasi, ya, tidak bisa diprediksi. Kadang ada orang-orang yang emosionalnya cukup tinggi, ya sudah dibuat itu sebagai tindakan yang natural, dianggap biasa, gitu ya, dan dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya berkaitan dengan konflik-konflik bersama tetangga dan cara mengatasinya ini, ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.